Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita pelajari materi hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami ketentuan sholat fardu. Dan yang kedua, mampu menjelaskan ketentuan sholat fardu. Setelah azan dan iqomah dikumandangkan, maka sholat berjamaah akan segera kita laksanakan. Sudahkah kalian melaksanakan sholat? Sholat apa saja yang kalian sudah kerjakan? Sini Ibu akan menjelaskan pengertian sholat fardu. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam disebut sholat fardu. Tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Agar kita mudah menghafal, mari kita tepuk sholat. Sudah ada yang tahu tepuk sholat? Ya, baik, di sini akan Ibu ajarkan tentang tepuk sholat. Kalian ikuti bersama nanti ya. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kita ulangi ya. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Bisa semua ya. Ketentuan sholat fardu. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat, yaitu yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Dan yang ketiga, baligh. Kemudian, syarat sah sholat, yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah, yaitu 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Masuk waktu sholat. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Jadi, anak-anak jika melaksanakan sholat itu harus berdiri. Jika tidak sakit ya anak-anak ya. Yang kedua, niat. Anak-anak sudah bisa semua niat sholat? Ya, sudah bisa ya. Ibu contohkan kembali. Misalnya niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.
Usolli fardhu maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat salat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal dengan tumak ninah. Iktidal itu bangun dari ruku ya anak-anak ya. Yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca bacaan tasahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Mengucapkan salam. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat. Antara lain, yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Yang kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud awal. 9. Membaca doa kunut saat sholat subuh. Dan yang ke-10, mengucapkan salam kedua. Kemudian, ada lagi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi, sholat akan menjadi batal apabila yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Contohnya, ketika kalian sedang sholat, kok kalian keluar angin atau biasa kita bilang kentut, maka itu akan membatalkan sholat. Jadi, kita harus ambil air wudhu kembali dan kemudian mengulangi sholat. Yang kedua, terbukanya aurat. Jadi, ketika sholat, semua aurat kita harus tertutup. Nah, biasanya yang perempuan itu ada di ujung kepala ini biasanya sedikit terbuka rambutnya. Nah, itu tidak boleh. Harus semuanya tertutup. Tidak boleh ada yang terlihat. Yang ketiga, makan dan minum. Nah, jadi ketika kita sholat tidak boleh sambil makan ataupun minum. Itu pun akan membatalkan sholat. Yang keempat, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Nah, ini juga kebiasaan nih. Biasanya sedang sholat, kalian bersendau gurau atau sambil ngobrol. Nah, itu sholatnya akan batal. Jadi, tidak boleh berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Yang kelima, banyak bergerak dengan sengaja. Nah, biasanya anak-anak nih, kebiasaan juga sedang sholat berjamaah di masjid,
karena sambil bermain-main sholatnya tidak khusyuk, biasanya goyang ke kanan atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Itu akan membatalkan sholat juga. Yang keenam, menambah gerakan sholat. Nah, yang ketujuh, meninggalkan salah satu rukun sholat. Contohnya, misalnya kalian setelah membaca Al-Fatihah kok langsung sujud. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat tadi di depan sudah Ibu sampaikan. Ada berapa tadi rukun sholat? Ada 13. Jadi itu tidak boleh ada yang tertinggal. Dan yang kedelapan, yaitu mendahului imam sebanyak 2 rukun. Nah, jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, tidak boleh dulu-duluan atau balapan dengan imam. Jadi tidak boleh mendahului imam. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan paham ya anak-anakku semuanya ya. Coba tadi kita telah belajar apa saja? Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Ketentuan sholat. Ada apa saja tadi? Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, dan ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah paham ya anak-anak semuanya ya? Nah, mudah-mudahan apabila kalian sudah paham, kalian dapat melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat. Jika kalian sudah paham, mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita untuk hari ini ya anak-anak ya. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.